Kawan, selamat pagi semuanya ya buat seluruh komunitas di channel. Apa kabar buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu. Amin ya. Oke teman ya, bagaimana untuk kabar market pagi hari ini? Apakah mantap? Oke ya, jadi dari kemarin tuh gue lihat ya komen-komen kalian itu, bang bahas Paul lagi tuh, Potter bang gitu ya. Oke, jadi karena gue lihat juga ya di beberapa konten gue memang udah lama ya gue nggak ngebahas si Pau ya, beberapa hari yang lalu itu. Nah, ini ya, gue terakhir bahas Pau itu 10 hari yang lalu ya cuy, 10 hari yang lalu. Tapi gue sering ngebahas atau sering analis teknikal di live streaming ya. Buat teman-teman semua yang sering live untuk pantau-pantau market crypto ya, gue rasa kalian bakal ketinggalan seputar analis untuk bagaimana untuk price actionnya si Pau. Nah, kali ini gue juga akan ngupdate untuk Pau ini, teman-teman ya, dan bagaimana untuk price actionnya. Sebelum kita lanjut ke acara tersebut ya, ke pantau-pantau price action serta sentimen dari Pau itu apa aja, nanti bakal gue ulas semuanya di video ini, so pastikan kalian tonton sampai habis teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini belum subscribe channel gue, silahkan subscribe dulu teman ya. Karena apa? Karena setiap hari di sini gue akan share informasi seputar news cryptocurrency dan updateannya. Dan buat teman-teman juga yang mungkin belum join di grup tele gue, silahkan join ya. Karena di situ juga setiap harinya gue akan share informasi seputar news cryptocurrency serta sentimen updateannya, dan kalian juga bisa sharing crypto ke gue dan teman-teman yang ada di grup, dan semua itu gratis ya cuy. Jadi untuk link joinnya gue sediain semua di kolom deskripsi, teman kalian tinggal klik aja. Oke? Oke teman, kita langsung aja untuk cek market ya, bagaimana sekarang ya. Kalau kita lihat ya teman, memang BTC ini naik ya 1,96%. Jadi sempat kemarin gue bilang ke teman-teman semua bahwa ini kalau misalkan sentimen BTC ini tetap memungkinkan untuk terus bullish ya. Target gue kemarin di live streaming udah gue unjukin ya ke teman-teman semua ya. Untuk target terdekat mungkin dia akan ke 69 ya, karena area 69 sampai 65 itu area supply yang menurut gue pribadi, dan itu sulit ditembus. Jadi artinya kalau BTC itu mampu menembus area 69, otomatis dong dia akan ke all time high, bahkan melebihi ya. Target gue kemarin terdekatnya ada di 77 ya, di 77.000 US dollar. Apakah nyampe bang? Ya nanti kita lihat aja sebesar apa nanti demand di bulan. Nah di sini gue akan coba cek teman-teman untuk perform dari market crypto saat ini. Oke, di sini terlihat banget untuk Fear and Greed Index ini cukup great ya di level 63. Artinya tingkat keserakahan para pemain kripto itu sudah mulai meningkat lagi teman. Ya, terlihat banget dari kenaikan atau perform dari Bitcoin ini memungkinkan hampir semuanya ya market crypto tuh kedongkrak harganya gitu ya, atau ke-push harganya. Kalian bisa lihat sendiri ya. Tapi memang di sini kalau dalam kurun waktu 24 jam memang nggak sebegitu besar ya. Tapi kalau kalian cek ya, kayak performa dari Solana dalam kurun waktu 7 hari itu naik 6% ya. Jadi cukup lumayan. Meskipun rata-rata memang masih minus ya, karena kemarin baru alami tekanan atau dibanting marketnya. Nah, sebelum kita nanti untuk cek price action dari si Pau ini, teman-teman, karena ini udah naik lumayan ya, tadi naik tembus sampai kepala 23 cuy. Wow ya, apakah lu TP bang? TP dong, tipis-tipis ya, buat ngopi, buat ngerokok gitu ya. Sisanya gue hold sampai tahun 2025, karena entah kenapa gue yakin dan gue ada feeling, dan tetap kalian juga harus dior, karena ini menurut riset dan analisa gue, dan kalian juga wajib dior riset pribadi. Oke. Nah, di sini gue akan coba cek ya, ada info news apa untuk si Pau Swap atau Pau Chain ini yang saat ini sudah menjadi koin. Ya, jadi memang beberapa minggu yang lalu si Pau ini sempat ngumumin mainnet ya. Sontak hal itu memungkinkan market dari Pau Chain itu atau Pau Pau Coin ya mengalami kenaikan. Nah, beberapa hari yang lalu juga ini kayaknya bintang ini ya, bintang film Taylor Sterling nih, nggak tahu nih. Pokoknya dia ngendos ini ya.
yang endorse ini untuk mempromosikan brand dari Pauchen ya. Kemarin kayaknya ada deh di apa di bu- apa namanya di bajunya gitu ya temen ya. Ya, jadi gue lihat ya tim Po saat ini ya itu gencar sekali promosi. Nah sebenarnya ini memang yang kita butuhkan. Ini memang yang kita butuhkan. Ya. Dan sebelumnya juga gue pernah bilang ke teman-teman semua, gue ada feeling ketika nanti mainnet itu udah di launch ya, oh bakal gencar promosi. Karena memang sebelumnya gue lihat di komunitasnya itu dia memang bicara mengarah ke situ. Dan alhasil sekarang kita lihat banyak sekali promosi-promosi untuk PAW ya, untuk saat ini yang gue lihat yang memungkinkan marketnya itu bisa. Dan hal yang lebih mencengangkan lagi ya, Godbit ya, market maker itu investment OTC ya, di Pauchen teman. Otomatis ini akan benar-benar ngedongkrak harga ya. Kenaikan saat ini ada hubungannya dengan Godbit karena Godbit ini adalah salah satu market maker ya. Cukup lumayan besar teman. Ya. Jadi beberapa proyek kripto ya kayak SIP dan lain-lain ya. Ketika Godbit ini udah masuk, itu harganya pasti pam gila teman. Dan ini Godbit dengan senang hati mengumumkan investasi OTC di rantai PAW jaringan blockchain. Ya, sekelas Godbit dia investasi di PAW. Otomatis dia kan pasti melihat potensi sebesar apa sih ini PAW ke depannya, apalagi sampai tahun 2025. Ya, melihat market cap-nya masih low banget ya. Saat ini masih tembus 15 juta US dollar untuk market cap sekelas blockchain dengan kecepatan 50.000 TPS ya, bahkan bisa lebih gitu teman ya. Harganya masih belum ada Rp1. Kita gak usah muluk-muluk ya, gak usah Rp1, 0,1 rupiah kalian udah cuan luber seluber-lubernya pokoknya ya gitu. Dan ini juga ya 16 jam yang lalu dia di-tweet oleh BSC ya. Jadi ini adalah bentuk dari promosinya. Coba kita cek ya untuk artikelnya itu seperti apa. Ini gue kutip dari BSC News ya, teman. Memperlancar penyebaran proyek di industri blockchain pada tahun 2024 tahun. Nah, jadi blockchain kan memang dikenal ya sebagai blockchain yang berpusat pada lapisan 3 pertama di dunia, teman. Kayak ini bisa dibilang lapisan pertama, pioner lah ya, pioner di proyek kripto gitu teman. Makanya ini adalah proyek-proyek pioner yang menurut gue pribadi cukup potensial ya ini PAW. Ya, tapi ya tetap dior kalian ya teman. Karena ini analisa gue pribadi. Dan dimana mereka blockchainnya ini menekankan mengenai pentingnya keamanan, stabilitas transaksi juga gitu teman, dan pertumbuhan ekosistemnya. Dan gue juga sering bahas ya mengenai blockchain dari PAW ini memiliki 3 lapisan ya. Nah, ketiganya itu akan terhubung satu likuiditas di blockchainnya si PAW. Makanya ketika proyek kripto masuk di dalam blockchain PAW itu otomatis menjadi aset multi-chain karena PAW ini ya sudah mengintegrasikan likuiditasnya ya ke berbagai chain ya teman. Jadi seperti itu, dan itu udah gue jelasin, kalian bisa tonton video gue yang ngebahas mengenai pertumbuhan PAW. Oke, jadi nggak usah gue bahas lebih detail karena gue rasa ini sudah gue bahas semua gitu temen ya di updatean sebelumnya. Dan kita akan fokus untuk melihat perkembangan PAW. Dan beberapa hari yang lalu memang PAW sudah ke listing di berbagai market ya. Ini ada kayak ini Montauk listing Alert teman, dan berbagai market lainnya, ada Coin Moonlist dan lain-lain. Ya gue berharapnya ya kayak sekelas Coin dan Coinbase bahkan Binance itu bisa ngelisting ya. Dan gue berharapnya juga centralized exchange lokal ya kayak sekelas Indodax itu juga ngelisting ya. Masa sekelas Bitget ya, sekelas Bitget dan project-project meme lainnya itu di listing, kenapa PAW enggak gitu ya, melihat potensinya yang cukup besar kalau menurut gue pribadi sih ya. Buat para cek gue rasa juga pasti lebih jago untuk riset dan analisanya, gue yakin itu teman. Gue berharapnya sih PAW bisa ke listing ya di centralized exchange lokal gitu teman. Jadi kita itu kalau naruh aset lebih aman ya, meskipun kita tahu ya gitu deh ya kekurangannya, pasti ada plus minusnya lah. Oke. Dan di sini teman kita akan langsung aja teman ya, karena saat ini PAW sudah mengalami kenaikan. Jadi buat teman-teman yang mau masuk tunggu koreksi ya teman. Tunggu koreksi. Jangan sampai ke bawah FOMO. Kita akan langsung aja untuk cek market dari si PAW Swap atau Pauchen ini.
Jadi terlihat di time frame 1D ya, ini sesuai analisa gue ya kemarin waktu di video live ya. Waktu itu harganya masih di 0, berapa itu ya. Sinilah di 0, inilah pokoknya ya. Gue berharapnya PO kan kemarin naik ya. Ternyata memang benar naik. Nah, saat ini gue rasa PO akan terkoreksi ya, teman. Jadi gue lihat di sini dari segi RSI yang gue lihat, dia udah menyentuh batas over. Udah nyentuh batas over tadi pas dia di level 21 itu udah nyentuh di batas over sebenarnya di sini. Ya, jadi artinya sebenarnya udah dari tadi ya kalian harus TP ya, udah TP tipis-tipis lah ya, teman. Kalau lu apakah TP? Gue TP dikit teman ya. Sisanya gue long kok, gue long. Ya. Yang penting kita punya aja, yang penting kita punya aja ya. Nah ini udah batas over teman, udah batas over dan kemungkinan gue rasa ini akan mengalami penurunan sampai sini. Berasa akan tertahan sampai sini. Jadi berasa ini akan terkoreksi ya, teman. Akan terkoreksi ya. Dan kita akan cek juga dari segi volume. Jadi kalau gue lihat dari segi volume transaksi memang ini masih cukup besar untuk permintaan atau demand. Jadi besar kemungkinan loh ya, besar kemungkinan ketika memang ini bisa mempertahankan demandnya, PO itu masih bisa naik setelah koreksi ini. Ya. Dan kalau gue lihat juga dari dari MACD di time frame 1D ini masih memungkinkan PO itu naik ya. Karena gue belum lihat ini ada signal bahwa PO itu akan mengalami penurunan. Karena ini benar-benar belum menunjukin bahwa PO itu akan mengalami koreksi lebih lanjut ya. Meskipun kalau kita lihat memang dia sudah sejajar dengan resisten MACD sebelumnya ya di sini ya. Tapi bedanya di sini pas di waktu pucuk sini dia udah confirm bahwa ada tanda-tanda PO itu akan mengalami koreksi lebih dalam. Tapi yang ini belum. Padahal udah sejajar ya, secara resisten MACD-nya itu udah sejajar. Ya seperti itu. Jadi ini memungkinkan banget ya, masih ada peluang atau kesempatan PO itu naik lagi, teman-teman. Ya, tapi ingat karena ini naiknya udah besar, gue pasti kalian tahu dong ya, kalau setiap kenaikan itu pasti akan ada koreksi. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini udah mengindikasikan bahwa PO itu memang sebenarnya udah mau koreksi ya cuy. Kalian lihat di sini udah ada double top yang udah terbentuk. Nah, jadi gue rasa akan terkoreksi, teman. Coba kita akan cek koreksinya itu kiranya nyampe mana ya, teman. Nah, di sini gue mau targetin ya untuk koreksinya PO itu ada di area sini. Dia gue rasa akan ngarah di 0,382 Fibonacci di kepala 19 pas ya. Kepala 19 pas sampai untuk target kedua gue ada di sinilah. Gue rasa dia akan ngarah di 0,618 Fibonacci ya teman. Ya itu ada di sekitar sini. Ya kepala 19 sampai kepala 16. Ya lagi-lagi di kepala 16 lagi gitu teman. Tapi paling nggak kalian udah mulai bisa cicil-cicil di kepala 19 ya. Atau kalian bisa cicil-cicil tipis aja di kepala 19 pas ini sampai nanti di kepala 16 itu kalian bisa cicil. Teman. Oke. Karena memang kalau gue lihat di sini untuk saat ini ya, PO itu udah keluar dari pola kerucutnya. Dan ini sesudah halving waktunya ya. Ini saat ini waktunya itu udah halving, sesudah halving dan kita apa? Kita tinggal tunggu demand yang lebih kuat, promosi yang lebih besar yang bisa nge-push harga PO Club atau PO Chain ini. Teman ya, mudah-mudahan di tahun 2025 kita semua bisa cuan PO Chain ini atau PO Coin ini, teman. Oke, jadi mungkin itu aja teman-teman ya untuk analisa gua dan updatean news seputar PO Swap atau PO Chain ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat temen-temen semua. Ya, jadi sebelum gua akhirin ya seperti biasa di sini ada disclaimer bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video, jangan lupa kalian klik like, share, comment, and subscribe teman, karena subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa, bye-bye.